Saudara, Polda Metro Jaya mempersilahkan Roy Suryo CS untuk mengajukan pra-peradilan jika tidak terima dengan status tersangka dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. Hal ini untuk menjawab kritik kuasa hukum Roy Suryo soal penetapan tersangka 3 orang termasuk Roy Suryo. Apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Pertama, Kurnia Tri Royani. Kedua, Rizal Fadila. Ketiga, Roy Suryo. Kritik ditetapkannya Roy Suryo beserta 2 rekannya yakni Kurnia Tri Royani dan Rizal Fadila sebagai tersangka direspons Polda Metro Jaya dengan mempersilahkan kubu Roy untuk ajukan permohonan pra-peradilan. Adapun terhadap penetapan tersangka yang sudah kami lakukan, apabila para tersangka atau kuasa hukum keberatan, maka dipersilahkan untuk melakukan pengujian melalui mekanisme pra-peradilan. Sebelumnya dalam konferensi pers Kamis lalu, kuasa hukum Roy Suryo CS mempertanyakan penetapan status tersangka terhadap 3 orang tanpa menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas pokok perkara yang dilaporkan Jokowi. Bagaimana ada 3 orang yang ditetapkan tersangka padahal substansi pemeriksaannya belum masuk kepada perkara atau pokok-pokok peristiwa apa yang dipersoalkan oleh penyidik sehingga ketiga orang ini naik menjadi tersangka. Siapa saja? Pertama, Kurnia Tri Royani. Kedua, Rizal Fadila. Ketiga, Roy Suryo. Direskrimum Polda Metro Jaya sebelumnya sudah menggelar perkara khusus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi dengan memperlihatkan ijazah asli Jokowi kepada para pemohon, yakni Roy CS. Usai diperlihatkan, Roy berkesimpulan ijazah tersebut palsu karena pas foto di ijazah tersebut seperti cetakan baru. Ini ijazah dari lulusan UGM Fakultas Kehutanan tahun 85. Ya. Ya, bulan Mei ini ya. Jadi artinya hasil fotonya tuh sudah mulai memudar. Nah, coba kita bandingkan dengan yang kemarin bahkan yang kemarin itu lebih jelas lagi dari ini. Kita bisa tahulah kualitas cetakan. Apakah itu chemis, kualitas kimia, atau itu adalah printing baru. Buktinya kalau itu bukan cetakan lama seperti yang Anda sampaikan apa? Terlalu kontras. Menanggapi klaim Roy Suryo yang meragukan keaslian ijazah Jokowi, Direskrimum Polda Metro Jaya tegaskan, dokumen utama dan dokumen pembanding pengujiannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun saintifik. Dalam hal pengajuan atas dokumen barang bukti dan alat bukti, penyidik mengutamakan profesionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun saintifik. Adanya dokumen yang dilakukan uji laboratoris adalah dokumen utama dengan dokumen pembanding yang diterbitkan di tahun yang sama dan lembaga yang menerbitkan sama. Terus berhembusnya opini soal keaslian ijazah Jokowi, polisi minta semua pihak menahan diri agar publik tidak terus-menerus mendapat informasi bias di tengah proses penyidikan yang masih berjalan. Tim Liputan Kompas TV. Polda Metro Jaya mempersilahkan kubu Roy Suryo CS mengajukan pra-peradilan bila keberatan atas penetapan status tersangka kliennya. Akankah kubu Roy menerima tantangan polisi? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Bung Refli Harun, lalu ada kuasa hukum Joko Widodo, Bung Rifai Kusumanegara, dan penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Bapak-bapak, selamat petang semua. Selamat petang. Saya ingin ke Bung Refli dulu. Bung Refli, bahwa Kamis lalu pihak Anda ini mengkritik soal penetapan tersangka klien-klien Anda. Apa dasarnya? Mengapa kubu Anda mengkritisi hal ini? Saya klarifikasi dulu ya. Jadi ada 2 klaster. Ya. Klaster 1 itu terdiri dari Kurnia Tri Royani, kemudian Rizal Fadila, Rustam Effendi, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis. Itu klaster 1 yang belum diperiksa sebagai tersangka. Ya. Klaster 2 itu RRT. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Fauzia Tiasum atau Dr. Tifa. Oke. Nah, saya itu kuasa hukum atau penasihat hukum RRT. Oke. Nah,
pembicaraan mengenai protes ini sebenarnya terjadi juga di kita. Kan tujuan kita mengikuti gelar perkara khusus itu, GPK itu adalah kita ingin diyakinkan secara precise sebenarnya apa sih yang menyebabkan RRT itu dijadikan tersangka. Ya. Nah, kita tidak mendapatkan jawaban yang memadai karena yang disampaikan kepada kita itu hanya angka-angka saja bahwa kami sudah memeriksa sekian 22 ahli, kemudian ada surat 700-an surat dan lain sebagainya, tetapi misalnya lokus deliktinya di mana, kemudian tempus deliktinya yang mana, peristiwanya apa, nah, kita nggak tahu. Saya ingin tegaskan Bu Refli, artinya untuk Bung Roy Suryo CS ataupun Bung Roy, Dr. Tifa dan juga Bung Rismon mungkin RRT lah, RRT. ini sudah diperiksa sebagai saksi sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Bukan, maksudnya sudah diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ya kan? Nah, sementara mereka ini belum diperiksa sebagai tersangka yang kloter pertama tadi. Sampai sekarang belum pernah. Oke. Gitu. Oke. Tapi kan sebelum ditetapkan tersangka, status mereka terlapor. Ini yang kemudian dipersoalkan juga tidak diperiksa sebagai saksi, Bung Roy Suryo. Jadi sebenarnya saya bisa saja menjawab yang kloter pertama atau klaster pertama. Ya. Tetapi kan tidak etis karena saya bukan kuasa hukum mereka, bukan penasihat hukum mereka. Oke. Jadi Oke, kita fokus ke Bung Roy RRT ya. Ya, di antara mereka memang ada yang belum pernah diperiksa sebagai tersangka sama sekali kayak Siapa Egy Sujana. Egy Sujana. Egy itu belum pernah diperiksa sebagai terlapor, belum pernah diperiksa sama sekali. Okay. Cuma kan saya kan bukan lawyernya. Nah, saya konsentrasi pada RRT saja. Oke. Nah, kita tidak merasa mendapatkan jawaban yang adequate, yang memadai ketika mengikuti gelar perkara khusus. Tanyakan aja kepada Rifai kan. Oke. Yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah tempus delikti yang panjang sekali. 22 Januari sampai 30 April. Oke. Tapi peristiwanya apa aja yang nggak dibeberkan ke mereka. Kan misalnya gini, kalau Anda dikatakan melakukan ujaran kebencian misalnya, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE 2024. Kan Anda akan bertanya, peristiwanya apa? Ya kan? Peristiwa pidananya di mana? Lokusnya di mana? Tempusnya di mana? Coba lihat putusan mengenai Sylvester itu, Matutina. Kan jelas sekali kan? Di depan Kejaksaan Agung kalau nggak salah ya, depan Kejaksaan. Kemudian kalimat ujarannya kelihatan gitu kan, gitu. Dikutip secara precise. Kalau ini enggak, panjang sekali. Lalu kita mau membela bagian mana? Makanya saya katakan pada waktu gelar perkara khusus, sebenarnya tidak ada pasal yang bisa dikenakan kepada mereka dari 6 pasal yang untuk sementara dituduhkan ke mereka. 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE. Itu semuanya tidak bisa disangkakan. Karena kita bisa sangkal semua itu. Oke, saya ingin tanyakan ke Pak Arianto. Pak Arianto, bahwa kubu dari Roy Suryo CS ini masih mempertanyakan. Roy Suryo ini masih mempertanyakan soal penetapan status tersangka mereka. Tanggapan Anda, Pak Arianto? Ya, itu tanggapan biasa, Pak. Dari seorang tersangka, itu selalu kalau dijadikan tersangka pasti nggak terima. Dia merasa bahwa haknya itu dilanggar. Itu sudah biasa itu, Pak. Tetapi yang namanya menetapkan tersangka itu ya, dari penyidik itu, dia hanya dasarnya kepada bukti awal. Bukti awal itu cukup nggak 2 gitu kan. Dan yang namanya alat bukti itu kan ada 4 itu ya. 1 dokumen, keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, terus dokumen digital, terus sekarang tambahnya gitu. Nah, sepanjang dia dapat 2 itu, ya otomatis dia bisa menemukan dan ada LP. Tapi kalau ada 2, Pak Arianto, maka dia langsung baik. Ya. Tapi ketika ada narasi yang menyebutkan bahwa Bung Roy Suryo ini sebelum jadi tersangka ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi, tapi langsung diperiksa sebagai terlapor, itu bisa ditetapkan langsung sebagai tersangka? Bukan. Kalau yang namanya Pak Roy sama 3 tersangka yang belakang itu sudah diperiksa dulu pertama kali, diundang dari klarifikasi juga itu sudah diperiksa. Sudah diperiksa sebagai saksi ya? Jadikan tersangka, iya. Sudah kemudian setelah jadi tersangka dalam tahap penyidikan pun sudah diperiksa lagi. Bahkan itu kan durasinya kan mulai dari April sampai kemarin itu. Betul begitu ya, Bung Refli? Gini, kalau saya ya. Tapi betul sudah pernah diperiksa sebagai saksi atau belum sebenarnya ini? Jadi gini, saya tidak mau menjawab itu ya, karena yang konsentrasi saya adalah pasal-pasal yang dikenakan. Kalau itu kan tanyakan kepada yang kloter yang pertama. Artinya tidak bisa ditanyakan ke RRT? Bisa saja, tetapi saya merasa nggak punya hak untuk menjawabnya, gitulah.
Yang punya hak untuk menjawab mereka. Tetapi kalau ditanyakan kepada saya, apakah pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang RRT itu 6 pasal tersebut memadai, sudah jelas, sudah tegas? Saya mengatakan pasal-pasal tersebut nggak jelas. Bahkan saya mengatakan sontoloyo dalam beberapa kesempatan. Saya bisa tunjukkan sontoloyonya di mana. Nah, jadi ini kan kita berargumentasi, bukan kita bicara tentang soal klasik. Wah, kalau tersangka pasti ngomongnya begitu. Enggak begitu dong Pak Arianto. Dengarkan dulu argumentasinya apa, ya kan? Dengan saya kan Pak. Nah, jadi argumentasi yang kita bangun apa? Makanya Anda tanya, kenapa 6 pasal itu kita anggap sontoloyo atau tidak memadai, tidak adequate untuk dikenakan kepada RRT. RRT sekali lagi ya, Roy RRT ya. Saya ingin tanyakan ke Bung Rifai bahwa 6 pasal yang kemudian disangkakan kepada RRT ini disebut sontoloyo. Tapi tahan dulu, kita akan kembali membahas terkait dengan polemik ijazah Jokowi usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. Setelah durasi melihat ijazah terlalu sebentar, 5-7 menit saja melihat ijazah itu. Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa. Kok bisa bilang palsu dari awal? BI saja mengatakan 3D, dipegang, diraba, diterawang. Kemarin cuma apa? Tapi kan 700 bukti, salah dari beberapanya itu ada catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Rosni, Sabtu 20 Desember, pukul 10 malam di Kompas TV.